Guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang fakta unik dari seorang cowok ketika sedang jatuh cinta. Nah, menurut kalian, fakta cowok yang sedang jatuh cinta itu seperti apa? Pada dasarnya, jatuh cinta itu bisa dirasakan oleh semua orang. Entah itu dari remaja, dari orang tua, dari anak-anak yang masih kecil. Nah, tapi di sini yang namanya jatuh cinta itu pasti berbeda-beda ya. Cara mereka untuk menunjukkan sebuah rasa cintanya terhadap seseorang itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa fakta menarik mengenai seorang cowok ketika dia itu sedang jatuh cinta. Yang pertama, seorang cowok ketika dia itu sedang jatuh cinta, pasti mereka itu akan sering banget kehilangan kata-kata. Mereka para cowok yang kalau sedang jatuh cinta pasti dia itu sering banget salting, dia itu nggak tahu mau ngobrol apa, nggak tahu mau ngomongin apa. Jadi ketika mereka ini bertemu antara si cowok sama si cewek tersebut, misal nih si cowok ini lagi naksir sama cewek ini, nah pasti ketika dia ini dalam satu tempat yang sama, apalagi dia ini belum masa PDKT atau dia itu baru bener-bener suka kayak gimana ya, ngekrusin tapi belum berani ngomong gitu loh. Dia itu hanya sekedar ngekrusin saja. Nah, pasti dia itu akan sering salting sendiri, susah mau ngobrol apa, susah mau cari topik apa, dia kayak bingung mau mulai obrolan itu dari mana. Dan biasanya seorang cowok ketika dia itu ngobrol nih bisa dilihat dari cara dia duduk, entah dia itu gugup atau enggak, itu pasti kelihatan banget. Nah, kalau si cowok ini terlihat banget bahwa dia ini gugup, berarti dia itu emang bener-bener ada rasa nih sama si cewek ini. Tapi kalau dia itu terlihat enjoy, terlihat santai, terlihat ya seperti biasa, seperti seorang cowok yang friendly kepada semua orang, itu berarti dia itu nggak ada rasa sama kamu. Tapi kalau dia terlihat gugup, terlihat salting, terlihat bingung ketika mau bicara apa, mau ngobrol apa sama kamu, berarti di sini ada sebuah tanda-tanda bahwasanya dia itu memiliki rasa sama si cewek tersebut. Terus yang kedua, si cowok tersebut akan selalu merasa candu. Sama halnya mereka itu candu sama rokok gitu ya, pasti nggak bisa berhenti kan. Atau dia itu candu sama narkoba gitu kan, yang dinamakan sebuah kecanduan itu pasti sulit banget untuk berhenti. Nah, sama halnya dengan seorang cowok ketika dia itu lagi candu banget buat jatuh cinta sama seorang cewek, ini akan sulit banget berhentinya dan dia itu akan terus menunjukkannya kepada si cewek tersebut. Biasanya seorang cowok itu kalau ketika dia itu sedang jatuh cinta, dia itu tidak menggunakan atau mengungkapkan perasaan cintanya itu lebih ke kata-kata, tapi biasanya mereka ini akan mengungkapkannya lebih ke tindakan, lebih ke effort, lebih ke physical touch dan lain sebagainya. Jadi si cewek ini bisa dengan sangat mudahnya untuk menilai bahwasanya oh dia ini memiliki keinginan tersendiri, atau si cowoknya ini emang pada dasarnya lagi ngedeketin si cewek tersebut. Jadi seorang cowok itu bisa banget dilihat kapan sih dia itu sedang jatuh cinta dari tingkah lakunya, dari effort dia, dari service-nya dia, atau dari physical touch-nya dia. Jadi kalian kalau ingin tahu si cowok tersebut suka nggak sama kamu itu sangat mudah banget. Kalian bisa menilai dari tingkah lakunya, dari perlakuannya, dari cara dia itu memperlakukan kamu itu kayak gimana. Yang selanjutnya, si cowok itu akan merasakan euforia. Apa sih yang dinamakan euforia? Nah, di sini sama halnya atau tidak jauh beda lah sama yang aku bilang di pertama kali, bahwasanya cowok yang suka sama kalian atau dia itu memiliki rasa, dia itu pasti akan gugup. Nah, di sini si cowok tersebut akan merasakan beberapa gejala euforia, yaitu jantung berdebar, tangannya berkeringat, atau contohnya yang paling mudah ditebak banget itu biasanya tangannya gemeter. Nah, kalau dia itu menunjukkan bahwasanya dia itu kayak deg-degan gitu. Orang yang deg-degan kan pasti terlihat ya guys, deg-degan, terus tangannya itu keringetan, dia kayak
bingung mau ngapain, gugup, terus dia itu gemeter. Pasti di sini dia itu lagi sulit untuk mengontrol dirinya, lagi sulit banget untuk mengontrol emosinya. Jadi kalian para cewek pasti akan dengan mudah banget untuk mengenali gimana seorang cowok itu suka sama kalian. Terus yang keempat, si cowok tersebut akan menjadi cowok yang sangat posesif. Ini adalah suatu hal yang mudah banget diketahui dari diri seorang cowok. Cowok itu adalah seseorang yang mudah banget posesif, apalagi kalau dia itu sedang jatuh cinta sama seseorang dan dia itu sedang berusaha untuk menaklukkan hati dari seorang cewek tersebut. Dia akan menjadi pribadi yang sangat posesif, apalagi kalau ada seseorang itu yang dengan sengaja berusaha untuk mencari perhatian dari si ceweknya tersebut. Pasti dia itu akan sering banget marah-marah, dia akan sering banget kayak tanya dia itu siapa sih, kamu deket ya sama dia gitu. Contoh kecilnya aja yang bisa kamu lihat atau contoh kecilnya yang bisa kamu ketahui dari seorang cowok ketika dia itu posesif tapi nggak berani mengungkapinya, biasanya dia itu akan tanya-tanya nih, kayak siapa kamu gitu, dengan nada yang jutek dan wajah yang jutek juga. Kamu deket ya sama dia gitu, biasanya kan gitu kan seorang cowok itu. Terus akan tanya, terus apa ya, kebiasaan seorang cowok yang dia itu kadang tuh posesifnya itu tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya hal itu tuh um, gimana ya, kayak hal itu tuh udah lumrah banget gitu loh. Terus dia kayak jadi judes gitu ke cowok yang apa itu, yang berusaha untuk mencari perhatian. Bahkan entah itu temennya saja, teman aja nih, ibaratnya misal si ceweknya ini kuliah dan dia kan pasti punya teman cowok. Nah ini ibaratnya mereka ini hanya ngobrol, pasti si cowok tersebut langsung kayak diem, jutek, sinis gitu. Padahal si ceweknya kan belum siapa-siapanya dia gitu loh. Tapi udah bisa terlihat banget bahwa di sini dia itu lagi cemburu, lagi cembokor ya guys, tapi dia nggak mau ngungkapinya, kayak malu-malu kucing tapi mau. Terus yang kelima, pria itu akan lebih cepat jatuh cinta daripada seorang wanita. Emang faktanya gitu sih, makanya sering banget atau banyak banget dikatakan pria buaya darat. Hal itu karena seorang cowok biasanya dia itu akan dengan mudah jatuh cinta ketika dia itu melihat cewek yang cantik. Lihat cewek cantik dikit dia langsung jatuh cinta, lihat cewek cantik dikit dia langsung suka. Kan kayak gitu jadi susah ya guys. Makanya seorang cowok itu kebanyakan memiliki beberapa cabang, memiliki beberapa wanita yang dia sayang. Bahkan biasanya dia itu bisa membagi kayak perhatiannya, kasih sayangnya itu sama gitu loh. Anehnya dia itu bisa jatuh cinta sama dua hati. Nah dari sini bagi seorang cewek, kalian juga tentunya harus hati-hati ya dalam memilih seorang cowok, dan tentunya kalian harus bener-bener waspada, jangan sampai kamu itu dibodohi sama seorang cowok, jangan sampai kamu itu dibohongi sama seorang cowok, karena memang pada dasarnya cowok itu lebih cepet banget tingkat sukanya sama seorang cewek, tingkat jatuh cintanya seorang cewek. Seorang cewek itu kan kalau dia itu nggak dikejar-kejar, dia itu nggak diberi effort lebih, kalau dia itu nggak bener-bener diperlakukan seperti layaknya ratu gitu kan, dia emang sulit banget buat jatuh cinta. Beda sama seorang cowok, apalagi seorang cowok kalau dia itu suka, dia kan tinggal ngejar aja gitu ya. Yang selanjutnya adalah kehilangan nafsu makan. Biasanya seorang cowok ketika dia itu sedang jatuh cinta, dia itu akan kehilangan nafsu makannya. Bukan berarti di sini dia tidak mau makan, cuma nafsu makan yang dimiliki seorang cowok ini jadi berkurang. Dia itu pikirannya itu hanya candu kepada si cewek tersebut. Apalagi ketika dia itu berada di titik puncak, dia itu bener-bener lagi jatuh cinta, yang ada di pikirannya itu hanya si cewek tersebut, hanya kapan mau keluar bareng, acara apa yang mau dilakuin, hal apa yang harus dilakuin supaya si ceweknya yang tambah suka dan lain sebagainya. Jadi di sini dia itu hanya candu dengan ceweknya, dia itu hanya berpemikiran gimana caranya supaya si cewek ini bisa bener-bener
kayak gimana ya, bener-bener jatuh cinta sama dirinya. Jadi dia itu sampai lupa sama makannya sendiri, dia itu nggak mau punya pemikiran lain kecuali fokus kepada tujuannya tersebut. Dan ini yang terakhir, biasanya seorang cowok ketika dia itu sedang jatuh cinta, ketika dia itu bener-bener lagi merasakan sensasi jatuh cinta banget gitu ya, dia itu akan lebih terbuka kepada ceweknya. Maka dari itu kenapa kalau ditanya itu pasti si cewek itu lebih bisa menjawab banyak tentang persoalan cowoknya. Kalau si cowok tersebut lagi ada masalah, si cowok tersebut lagi banyak masalah, entah itu di kerjaannya, entah itu di keluarganya, pasti dia itu akan mencari pasangannya untuk bercerita. Karena memang pada dasarnya seorang cewek itu mudah banget untuk menerima cerita dari siapapun, dan seorang cewek pasti dia akan lebih bisa untuk memberikan solusi terbaik. Dan di sini seorang cewek itu lebih bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, sehingga seorang cowok itu lebih suka bercerita kepada pasangannya daripada ke orang lain. Karena bagi seorang pria, ketika dia itu bercerita sama temennya, satu tongkrongannya, sama-sama cowoknya gitu, dia itu tidak bisa menemukan kenyamanan dan tidak bisa menemukan sebuah solusi. Mungkin malah biasanya ketika dia itu bercerita kepada teman-temannya itu akan lebih sering kayak diejek gitu ya. Kalau ada yang kurang atau kalau ada yang nggak sesuai gitu, pasti sering banget diejek. Tapi kalau dia itu bercerita kepada pasangannya, pasti dia itu akan diberikan sebuah kenyamanan, dia itu akan diberikan sebuah solusi dari masalah tersebut. Dan tentunya seorang cewek itu memang lebih pengertian ya daripada seorang cowok. Dan seorang cewek itu hatinya lebih lembut daripada seorang cowok nih. Jadi dia itu nggak akan pernah menertawakan atau dia itu kayak menganggap masalah dari cowoknya itu seperti candaan gitu. Jadi intinya di sini seorang cewek itu akan lebih bisa mengerti dan memberikan kenyamanan kepada si cowoknya tersebut. Alhasil seorang pria ketika dia itu benar-benar sudah jatuh cinta nih sama seorang cewek, dia itu akan lebih terbuka, entah itu dari segi manapun. Dia akan lebih terbuka, entah itu dari masalah keluarganya, dari masalah kehidupan sosialnya, dari masalah pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi di sini memang bisa kan untuk disimpulkan seorang cowok ketika dia itu benar-benar jatuh cinta, pasti dia itu akan bucin banget, pasti dia itu akan selalu mencari ceweknya, dia itu akan selalu berada di samping ceweknya, dan dia itu tidak mau jauh-jauh dari ceweknya. Apalagi kalau dia itu udah bucin banget, pasti dia itu sangat ingin untuk selalu diberi kabar oleh ceweknya tersebut. Maka dari sini kalau kamu para cewek, kamu itu tahu atau merasakan bahwasanya kamu itu tidak dibutuhkan oleh seorang cowok, kamu tidak pernah dicari sama pasangan kamu tidak pernah diposesifin, dan kamu bener-bener kayak ya udah gitu, kamu itu kayak nggak dibutuhin, dia kalau mau cerita masih sama temennya dan lain sebagainya, berarti di sini dia itu bener-bener belum bucin sama kamu, dia itu bener-bener belum cinta sama kamu. Karena pada dasarnya kalau dia itu udah cinta mati sama kamu, kalau dia itu udah bener-bener bucin sama kamu, pasti dia itu nyarinya selalu kamu, bukan temennya, bukan orang lain. Tapi kalau dia itu masih apa-apa teman, masih sering nongkrong keluar sama teman, dia itu masih aktif lah intinya sama temen-temennya, dan dia lebih menyingkirkan kamu, berarti di sini emang dia itu belum benar-benar bucin sama kamu. Jadi di sini kamu harus benar-benar bisa bedain mana antara cowok yang bucin sama kamu, cowok yang benar-benar suka sama kamu, sama cowok yang di sini dia itu hanya butuh kamu sesaat saja. Karena gimana ya, kayak banyak juga sih seorang cowok itu yang dia itu deket sama seorang cewek itu hanya karena butuh aja, hanya ada sesuatu hal yang pada dasarnya itu dia tidak bisa lakuin sendiri gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa menilai mana cowok yang benar-benar tulus, mana cowok yang benar-benar enggak. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga hal ini bermanfaat buat kalian. Bye bye.